siang Ibu Made. Silakan masuk. Silakan duduk Bu Made. Terima kasih. Ya. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Maaf yang mengganggu waktunya Bapak. Ya Bu Made, ada apa ini? Tumben Bu Iya. Made, ini habis mengajar istirahat ya. Ya, ini ada Ya. sedikit masalah ini Pak. Ini begini ada saya ingin meminta waktu Bapak sebentar. Saya ingin mengobrol sedikit tentang permasalahan saya. Oh ya, ada permasalahan apa Ibu Made? Baik Pak Agus, terima kasih. Begini Bapak, sebenarnya saya ingin cerita permasalahan tentang pembelajaran murid saya di kelas. Ya. Itu yang pertama Ada apa Bu Made? Ada apa dengan kondisi murid Ibu di kelas? begini. Ya. Murid saya di kelas itu kira-kira 80% nilainya itu menurun. Setiap pembelajaran mereka sering kurang antusias, tidak bersemangat. Terus diajak mengerjakan soal, banyak yang tidak mau mengerjakan soal. Diberikan pelajaran atau materi, mereka banyak yang lain-lain, tidak mendengarkan apa yang saya kasih. Kemudian dan hampir di setiap pembelajaran mereka seperti itu, kelihatan tidak suka saat yang mengajar atau gimana ya, jadinya agak tidak ada respon gitu saat saya mengajar. Itu saya permasalahan saya. Oh begitu ya Bu Made ya. Nah kalau menurut Ibu Made, apa yang kira-kira membuat murid Ibu Made itu tidak antusias atau motivasinya menurun atau rendah? Nah ini apa yang menyebabkan kira-kira Bu Made? Kira-kira itu yang membuat itu karena mungkin karena saya itu mengajarnya yang terlalu monoton ya Pak, atau karena saya itu hanya menggunakan metode ceramah, kurang memaksimalkan teknologi, mungkin itu yang menyebabkan. Karena setiap mengajar mungkin bosanlah siswanya dengan saya aja yang terlibat dalam pelajaran, siswa tidak ikut terlibat dalam pelajaran. Itu masalahnya. Jadi rencananya saya juga ingin bagaimana sebenarnya harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa. Itu yang ingin saya lakukan. Oh jadi begitu Bu Made. Jadi karena Ibu Made itu mengajar monoton hasilnya sama, nah kurang bervariasi menggunakan strategi kan itu. Nah kemudian kira-kira apa yang bisa Ibu Made lakukan untuk mengatasi hal tersebut dari Ibu Made dulu? Ya kalau menurut saya itu ya, dengan menggunakan beberapa model pembelajaran kan banyak ya, ada model pembelajaran program based learning, ada project based learning, dan dalam misalnya juga ada media dengan model pembelajaran based learning, media ada saya gunakan media LKPD, itu mencoba nanti ya dengan media LKPD, media video motivasi, gitu memberikan video motivasi tentang bagaimana kegunaan dari materi yang akan saya ajarkan. Itu rencana saya. Ya jadi bagus itu Bu Made, jadi sudah ada ide artinya nanti Bu Made untuk meragamkan ya cara metode mengajar Ibu Made supaya siswa Ibu Made, murid-murid Ibu Made lebih antusias. Dengan beberapa tadi Bu Made menyampaikan ada aplikasi ya yang bisa Ibu Made gunakan. Nah bisa disebutkan Bu Made contohnya? Aplikasi yang pertama itu saya menggunakan aplikasi Google Form untuk memberikan pertanyaan pada kompetensi awal pelajaran, itu untuk menggali kemampuan siswa di mana. Jadi di sana saya gunakan untuk mengelompokkan kemampuan siswa. Oh iya, asesmen awal. Ya, asesmen awal, diagnostik untuk mengelompokkan kemampuan siswa. Ada yang mampu dengan materi tersebut, ada yang bisa, atau ada yang tidak mampu. Sehingga dari sana saya bisa nanti mengelompokkan siswa secara berdiferensiasi. Oh iya.
Ya, bagus itu Bu Ade. Jadi sudah ada solusi awal adanya Bu Ade untuk mengadakan asesmen diagnostik awal untuk siswa, Ya. sehingga bisa ditentukan minat siswa kan itu ya berdasarkan Ya, itu ada berdasarkan. mungkin kinestetiknya, auditori, dan Ya, seperti itu itu ya. ya. Nah kemudian apa ada hal lain yang Ada yang ya setelah itu dilakukan nanti? saya akan setelah dikelompokkan, saya buatkan LKPD yang menarik. Nah, di sana ada gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, itu saya kaitkan LKPD sehingga siswa lebih tertarik untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ada gambar-gambar dengan sesuaikan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah kemudian kira-kira dengan ide Bu Made tadi, ya termasuk dalam memberikan LKPD semacam lembar tugas ya. Ya, lembar tugas. Itu apa bisa membantu murid-murid untuk menjadi lebih antusias? Ya, menurut saya sih itu Ya. membantu ya Pak. Ya. Karena Betul. bisa Hmm. mengerjakan dengan cara berkelompok gitu. Kemudian ditambah siswa juga menggunakan HP. Oh, HP-nya iya, juga iya. digunakan untuk mencari informasi di internet mengenai materi tersebut. Dan dibebaskan siswa mengambil HP dengan mencari materi-materi yang ada di internet. Ya memang Bu Ade, ya kita sekolah kita ya di sini SMK Tinggi Tabanan itu kan memang mengizinkan anak-anak membawa HP ya tentunya. Itulah tujuannya. Kita juga sudah memfasilitasi internet jaringan untuk anak-anak bisa akses dan menggali sumber informasi itu ya Bu Ade ya. Nah dari apa yang tadi ya Bu Made sampaikan, bisa Ibu Made menceritakan kembali apa yang akan Bu Made lakukan berikutnya. Ya, setelah tadi dengan LKPD itu Pak ya, harus dikelompokkan. Nah, terus di sana siswa yang menggali permasalahan tersebut. Ya. Nah, ya kita di guru hanya memantau kalau ada permasalahan, kita hanya membantu untuk menjelaskan sedikit. Jadi kita tidak yang waktu untuk ngomong itu tidak, dan murid yang untuk mencari informasi itu siswa yang aktif mencari informasi gitu, ya. Nah setelah itu nanti kan ada presentasi di sana. Nah, siswa presentasikan hasil, kemudian teman yang lain juga ikut nanti berpartisipasi memberikan pertanyaan atau memberikan masukan, sehingga jadinya interaksi aktif antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Ya, jadi itu bagus Bu Made ya. Jadi sebenarnya Ibu Made sendiri itu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Made lakukan selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut? Untuk komitmennya, saya akan segera mulai besok mungkin saya akan segera melaksanakan model pembelajaran tersebut dengan menggunakan beberapa media, ada media video, media LKPD, kemudian dengan bantuan internet juga siswa itu mengerjakan melalui HP, mencari informasi tentang materi tersebut. Oh ya, jadi Ibu Made mulai besok ya Bu Made, jadi akan menerapkan tentang pengembangan pelajaran Ibu yang Ibu bangun itu menggunakan LKPD maupun tadi diagnostik awal siswa untuk mengelompokkan siswa, jadi berbasis ada sosial emosional anak juga berbentuk kelompok jadinya Bu ya. Nah, kemudian nah kira-kira nanti untuk pembelajarannya di kelas nanti kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Made untuk melaksanakan komitmen itu? Tentunya. Ya, jadi karena di sana kan mungkin ada penggunaan kualitas internet ya tadi. Ya, ada yang membantu Nanti saya bagian kan minta bantuan ke guru ngaji biasanya yang saya membantu tim IT kita ada tim kalau ada IT permasalahannya. ya membantu untuk menyambungkan internet, mengkondisikan internet. Saya biasanya mencoba nanti menghubungi tim IT-nya. Ya, ya jadi ya, karena melibatkan suatu koneksi jaringan gitu ya. Karena jaringannya kadang kadang gangguan ya, jadi bisa saya koordinasi nanti di bagian IT ya, di jurusan DKJ ya. dengan Pak Profnya barangkali
Ibu. Oke, Bapak. Nah jadi itu sudah bagus ya rencana Ibu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing bersama Ibu nih. Iya, Bapak. Nah jadi saya yakin Bu Made bisa melaksanakannya dengan baik ya Bu ya. Iya, Bapak. Semangat Bu Made ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya Iya. akan mencobanya nanti. Ya. Dan terima kasih juga atas bimbingannya Bapak. Nah gimana perasaan Bu Made sekarang? Ya, selalu lega dan bisa menemukan solusi atas sesuatu belajarnya semua. Nah ya syukurlah Bu Made jadi sudah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah jadi saya juga ikut senang Ibu Made tadi karena permasalahan Ibu sudah selesaikan dengan motivasi Ibu dan solusi Ibu sendiri. Ya saya tunggu hasilnya menunjukkan barangkali ya setelah melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima Mohon kasih. izin ya. Silakan. Maaf mengganggu nih hari ini. Oke, Bapak. Terima kasih Bu Made. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, tetap semangat anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak akan menerima pelajaran dari Ibu Made, di mana Ibu Made mengajar matematika yang materinya adalah mengenai trigonometri. Sebelumnya ya, Bapak perkenalkan di sini dalam kegiatan pendidikan dalam guru penggerak program Kemdikbud, di mana Bapak sudah adalah peserta pendidikannya. Bapak namanya Ibu Musyifa Tama Putra sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Nah, akan mendampingi sebagai observer istilahnya yang akan mengamati pembelajaran daripada Ibu Made, Ibu Nianti di SMK Negeri 3 Tabanan ini. Mohon nanti anak-anak perhatikan dengan bersama apa yang disampaikan. Ya, dan di sini kesempatan ini Bapak lakukan sebagai penilaian tugas ya dalam pertemuan tiga kontrol pendidikan calon guru penggerak tentang isi coaching supervisi akademik. Ya, demikian dapat Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Made Murnianti. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pada asaret tangan jari. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan. Untuk hari ini Ibu mau mengadakan aksesi dulu. Nah, karena Ibu lihat banyak yang tidak hadir hari ini ya. Ya. Nah, kira-kira apa ya alasannya mereka nggak hadir? Nah, siapa yang pertama itu? Putra di sana. Apa dia tidak hadir? Oh, dia masih sakit ya, yang kemarin itu ya. Dia aku sediawan ya. Oh, ada ya. Ayu Natalia. Hadir. Dengan Binti tadi. Dia dari Rahayu. Terima kasih. Ya sudah semua ya saya bagi mudah-mudahan teman kalian yang tidak hadir semoga akan ada sakit itu semoga cepat sembuh ya. Kita doakan bersama teman-temannya semoga cepat sembuh dan bisa bareng-bareng belajar sedikit. Ya. Sekarang yang pertama kita masih mengingat Ibu masih kita belajar ke materi yang kemarin itu tentang apa kemarin ya? Trigonometri tentang apa? Trigonometri perbandingan tangan ya. Nah untuk sekarang kita lanjut dengan
trigonometri perbandingan sinus dan kosinus. Ya. Capaian pembelajaran. Kalian kemarin sudah yang tadi itu dapat menentukan perbandingan trigonometri dan dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Nah, sekarang masih kalian berpatokan pada segitiga siku-siku ya. Nah, tujuannya di sini mengenal perbandingan trigonometri sinus dan kosinus sebagai nilai perbandingan. Nah, nanti ada perbandingan, nanti materinya ada perbandingan trigonometri sinus dan kosinus, kemudian perbandingan trigonometri sudut istimewa. Di sana Pak Bidis melihat sebuah mobil dari atas gedung dengan membentuk sudut depresi sinar kali adalah 30 derajat. Nah, jarak mobil itu adalah 20 meter. Sekarang tentukan tinggi bangunan tersebut. Nah, ini permasalahan ini sudah kemarin kita bahas. Nah, itu tentang angin. Ya, tentu kalian masih bisa menyelesaikan ini. Karena pendidikan pernah kita bahas kemarin. Ya, nah di sini berarti yang kita cari adalah tinggi gedung. Nah, tinggi gedung itu termasuk kita lihat dari sudut depresi yang di atas, namanya depresi yang di atas, dari atas melihat ke bawah itu namanya depresi. Kalau elevasi kita berdiri di bawah melihat ke atas. Kita sama-sama. Sekarang coba kalkulatornya dan rumusnya sederhana. Angin 30 berapa? 2,5. Dan kita sepertiga 3. Pasti ada beberapa pertanyaan. Nah, masih ingatkah kalian dengan segitiga siku-siku dan nama sisi-sisinya? Masih? Ini. Kemudian selanjutnya, apa masalah sehari-hari apa yang dapat dan tidak dapat dipecahkan dengan perbandingan trigonometri? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, silakan masalah. Untuk yang dapat dipecahkan itu mengukur tinggi pohon. Yang tidak dapat dipecahkan itu mengukur luas lahan. Mengukur luas lahan. Suhunya sama besar, yaitu 60 derajat. Setelah kita tulis tempat di tengah-tengah, bentuklah segitiga siku-siku seperti ini. Jadi kita dulu pemanasan ya, langsung naik ke atas. Kelompoknya kita akan ada begini. Berarti kalian jadi satu kelompok, ini dibagi dua kelompok. Ya. Jadi satu kelompok. Kita beda kelompok. Jadi kita dulu pemanasan ya, langsung naik ke atas. Kelompoknya kita akan ada begini. Berarti kalian jadi satu kelompok, ini dibagi dua kelompok. Ya. Jadi satu kelompok. Coba untuk angkat sedikit. Ini sebentar. Ya, langsung jawab saya. Apa ya? Ya, ini ada lagi satu soal. Jadi, kalian gambar dulu ya. Gambar segitiga itu sudah diisi di sana. Ada gambar segitiga. Siku-sikunya ditulis. Ada gambarnya ya. Nah, isi titik-titiknya di sana apa? Ya, di AB, AC-nya berapa?
Nah, ini sudah disediakan di sini AC berapa? Kita tulis itu, ya. Kalau jawabannya sudah selesai, boleh presentasikan hasilnya. Ada di sana sendiri. Diketahui segitiga ABC siku-siku besar panjang AC 1 cm dan panjang BC 8 cm. Tentukan sin C, cos C, dan tan C. Penyelesaian. AB sama dengan AC kuadrat kurang BC kuadrat. AB sama dengan 10 akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. AB sama dengan 100 akar dari 100 dikurangi 4 sama dengan akar 6. AB sama dengan 6. Pada posisi 3 kaitan A, C, A, B, cos A, dan A, B besar. Sebuah pohon berjarak 10 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi A untuk mencari tinggi pohon tersebut dapat menggunakan satu perbandingan trigonometri. Perbandingan apakah itu? Apa yang dapat kamu ketahui dari permasalahan tersebut? Jarak pengamat dengan pohon sama dengan 10 meter. Tinggi pengamat sama dengan 170 cm. Tinggi pengamat dalam posisi kita lihat dari posisi depan, kita lihat dari sudut elevasi. Dari ilustrasi di atas dapat diperoleh segitiga sinis. Untuk bisa menentukan visual maka digunakan konsep perbandingan atas karena ditanyakan sisi depan dan sisi samping. Ya, sudah menggunakan dua macam perbandingan trigonometri. Ada sin, ada cos, ada tan, dan ada kosekang, ada sekang, ada tangan. Tapi yang paling penting kalau kalian sudah tahu sin, cos, tangan, tiga itu otomatis tahu. Nah, itu adalah kebalikannya ya. Kosekang kebalikan dari sin, sekang kebalikan dari tangan. Kemudian tangan itu balikan dari ya. Nah, di sana juga ada sudut istimewa. Nah, jadi harus jelas ya. Di sana yang termasuk sudut istimewa itu adalah apa kemarin? Ada 0 derajat. Apa lagi? Yang termasuk sudut istimewa 0 derajat, sudut istimewa 30 derajat, ya, 45 derajat, 90 derajat, lagi satu, ya 60 derajat, itu termasuk sudut istimewa. Nah, itu bisa dihafalkan mulai cari sinnya berapa, cosnya berapa. Nah, itu yang sedikit. Nanti kalau yang nggak tahu yang di luar istimewa bisa cari di kalkulator, ya. Ini ada tabelnya sudut-sudut istimewa. Itu diambil juga. Nah, kan tadi kalian sudah melihat secara berkelompok
Nah, sekarang coba secara mandiri. Nah, selesaikan soal-soal berikut ini. Nah, yang pertama itu berdasarkan gambar. Nah, ada gambar di sana segitiga ABC, yang ABC. Itu tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Kalian sudah tentukan nilai sin, nilai cos, dan nilai tan. Dengan diketahui sudutnya adalah theta, tapi diketahui sisi depan dan sisi samping. Ya, sudah tadi diketahui sisi depan dan sisi samping. Nah, sisi depan kan, itu yang dicari ya. Nah, diketahui adalah sisi samping. Nah, itu pakai apa? Ya. Nah, tadi FKPD-nya Ibu pernah bilang sudah namanya Bina sama dia. Ada nyata ada yang keliru sedikit. Nah, tapi dari Bapak di sini masih keliru tentang masa depan karena kedepan 18. Ya, masih keliru sedikit ya. Nah, jadi lebih terbuka lagi ya dalam mengerjakan. Nah, di sini kembali perhatiannya ya, di sisi depan itu adalah nama ya, bukan depan ya. Tuh. Ini sekarang dari hasil kalian mengerjakan itu, siapa yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Dia ada di sini ya, silakan. Kesimpulan, kita dapat mengetahui panjang segitiga siku-siku dengan perbandingan sin, cos, dan tan. Dan kita juga dapat menentukan nilai sisi miring dengan teorema Pythagoras. Oke, ya, pas saja. Nah, kita nilainya tidak berhenti, ya. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung, apa yang membuat kalian kecewa barangkali atau sedih? Oh, sedihnya nggak bisa jawab. Dingin dalam situasi ya, radiasi. Nah, kemudian tadi yang kecewa dan sedih. Sekarang pada saat pembelajaran berlangsung, apa yang membuat kalian bahagia? Oh, yang bahagia semua. Ada lagi yang lain? Apa? Kenapa? Kenapa? Apa yang bisa membuat bahagia? Kita menjawab soal. Oh, bisa menjawab soal. Yang lain? Sama ya, bisa menjawab soal. Dan terima kasih. Jangan lupa selalu bahagia dan senyum ya. Senyum itu ingat ya. Untuk kali ini sekian dulu dari Ibu. Dan nanti minggu sampai ketemu nanti di semester depannya. Nanti kita akan belajar tiga baru, yaitu sistem persamaan linear tiga variabel ya. Nanti belajar lagi. Sekarang kita cukupkan sampai di sini. Nah, silakan beres-beres dulu ya. Beres ya. Nanti kita buka dengan doa. Sekarang silakan buka untuk Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Paman Santi. Om Santi, Santi, Santi.
Swastiastu. Ya, selamat siang Ibu Made. Ketemu kembali Iya, Pak. ya untuk kegiatan sekarang pasca observasi. Nah, pertama dari Ibu bisa dijelaskan dulu, diuraikan sebagai pendahuluan Ibu mengaku pelajaran apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Baik, Pak. Siang, terima kasih atas waktunya. Untuk saya itu mengajar mata pelajaran matematika di kelas 10 TJKTC. Nah, kemarin materi yang saya berikan kepada siswa itu materi tentang trigonometri. Nah, di mana tujuannya itu adalah itu tentang bagaimana siswa atau peserta didik itu dapat memahami tentang perbandingan nilai trigonometri dan sinus dan kosinus. Ya. Itu tujuan pelajaran kami. Terima kasih. Baik Ibu Made, jadi Ibu Made mengaku mata pelajaran matematika, jadi materinya trigonometri ini. Nah baik, sebelumnya Ibu Made, bagaimana perasaan Ibu Made ya setelah melakukan proses pembelajaran di kelas 10 TJKTC ya? Ya, TJKTC. Ya. Nah, setelah saya melaksanakan kemarin kan sempat saya mengadu ke Bapak mengenai masalah siswa belajar itu. Setelah Bapak hasil diskusi dengan Bapak kemarin kan kita mengadakan apa yang perlu dilakukan agar siswa itu punya semangat belajar tinggi. Nah, setelah saya melakukan proses pembelajaran dengan kemarin saya gunakan itu modal discovery learning, itu tentang penemuan, artinya siswa menemukan masalah tentang trigonometri tersebut. Setelah saya melaksanakan tentang model itu dengan bantuan video upload persepsi dan evaluasi, jadi sedikit ada perubahan, itu siswanya sudah semangat dalam belajar. Iya. Jadi perasaan saya ya siswa itu semangat. Jadi saya agak senang berubah, ada perubahan dari sebelum saya melaksanakan model pembelajaran tersebut. Dan siswa kreatif itu dalam kelompok itu sudah ada sekarang interaksi antara siswa dengan guru, jadinya terlihat antusias siswa belajar. Ya, baik Ibu Made. Jadi memang di awal kita mengadakan coaching, observasi juga. Itu Ibu Made menyampaikan ada permasalahannya yang terkait dengan motivasi, ya, penurunan motivasi siswa belajar di kelas. Dan di sana Ibu Made sudah menguraikan di mana mungkin dari strategi pembelajaran yang dilakukan. Nah, padahal di sini Ibu Made tadi sudah menjelaskan juga mengenai strateginya. Ya, kemudian oke, jadi menurut Ibu itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat. Ini sudah sesuai dengan SPP atau modul belajar yang Modul belajar. Kita belajar itu kan modul belajar, sudah sesuai dengan modul belajar yang sudah saya terapkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu tentang ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Setelah saya melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning itu, jadi hasil belajar siswa meningkat dari dulu sebelum saya melaksanakan model pembelajaran tersebut. Jadi siswa itu hanya beberapa orang yang mencapai kriteria ketuntasan, hanya dari 5 atau 10 orang. Jadi setelah saya melaksanakan model pembelajaran discovery learning itu, ya hasil belajar siswa meningkat, kriteria ketercapaian tugas meningkat, hanya ada 1 atau 2 orang yang belum mencapai ketuntasan tersebut. Ya, Ini lebih besar, lebih meningkat dari dulu sebelumnya. Ya, Bu Made, jadi sudah melaksanakan strategi pembelajaran dengan discovery learning yang berbasis di sini diferensiasi, ada diferensiasi ya. Ada diferensiasi itu saya laksanakan kemarin itu berdasarkan kemampuan siswa ya. Ya. Itu dari saya terapkan dari pos awal pretest itu saya berikan soal bagaimana siswa membedakan kemampuan siswa, ada yang sangat mampu melaksanakan, ada yang sedang, ada yang kurang. Itu saya lakukan diferensiasi membedakan kemampuan siswa. Setelah itu cara mengajar juga saya
dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan strategi. Nah sekarang apa yang menjadi kendala atau kesulitan dalam proses pembelajaran kemarin di kelas ini? Dalam pembelajaran kemarin yang menjadi kendala itu sedikit itu tentang di sana dalam kelompok yang masih kurang mampu ya, karena kurang mampu. Di sana harusnya saya belum menyertakan adanya tutor sebaya, dan saya kurang, jadinya harus saya yang kelompok yang kurang mampu itu harus lebih fokus untuk diberikan materi agar dia mampu mengikuti teman-teman yang lain. Harusnya di sana ada tutor sebaya, saya kurang itu di sana. Ya, jadi ada mungkin strategi lain ya, Yang mampu bisa yang menjelaskan ya, kelompok yang teman sebaya. Nah baik, jadi tadi Ibu sudah menambahkan ya strategi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi. Nah, jadi ini sudah termasuk adanya model dan proses ya di dalam pembelajaran yang bervariasi. Nah, selain itu, adakah strategi yang lain yang bisa Ibu lakukan agar siswa bisa senang belajar pada mata pelajaran itu? Kan lumayan nih soalnya matematika. Kalau matematika dengar nama mapelnya kayaknya sudah ini siswanya ya, tidak rasa takut duluan. Ya, takut ya. Bagaimana? Nah, untuk sebelumnya saya rencananya juga mengubah strategi ya dengan model pembelajaran listening, problem listening, masalah. Berarti kan di sana siswa diberikan masalah, gitu ya. Bagaimana siswa mengatasi masalah tersebut? Jadi kita harus dulu hanya memfasilitasi siswa itu dalam proses pembelajaran. Kita dia masalah dan dia siswa mencari ada dokumennya bisa di internet, sehingga kan siswanya jadi bisa lihat HP, menggunakan HP-nya, sehingga kan jadinya semangat dia belajar. Dan juga diberikan sebuah video atau persepsi atau motivasi tentang masalah tersebut. Juga diberikan siswa itu mengenai hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga kan bisa mengaitkan siswa itu, jadi dia bisa lebih bersemangat dalam belajarnya. Ya, jadi sudah mulai ada variasi Pak Ibu ya, Ibu Wadi, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, awalnya discovery learning yang diferensiasi juga, kemudian ditambahkan problem listening-nya. Nah, kalau dari hasil penyajian atau produknya, menurut Ibu bagaimana hasilnya? Hasilnya sudah bagus ya. Kemarin tadi sudah saya sempat sampaikan, hasilnya sudah lumayan dari kemarin dari hasil nilai akhir ulangan akhir itu saya dapat. Biasanya dulu siswa itu banyak yang nilainya masih di bawah 10. Setelah dilakukan pembelajaran seperti ini, itu siswa banyak yang sudah mencapai nilai 80. Ada beberapa orang, 2 orang saja yang ternyata masih di bawah 60. Ya, jadi dari level barangkali kemarin itu permasalahannya. Ini juga karena ada siswa yang gimana ya, inklusi gitu. Ya, ada inklusi inklusi, agak susah ya ya. memberikan ini ya. Ya. Ada 2 orang di sana yang Oh, inklusi. gitu. Ya, jadi sudah ada peningkatan ya. Jadi awalnya itu masalah kemarin Bu Made menyampaikan sudah 20%. Jadi pasti anak akan bahkan nilainya menurun. Tapi sekarang sudah pembelajarannya lebih bervariasi. Jadi bisa dibalik keadaannya ya. Ya, peningkatannya yang sekarang 80%, masih ada 20%. Masih karena anak bermasalah yang inklusi. ya. Jadi Ibu termasuk guru lain perlu lebih dalam Untuk mempelajari inklusi ini. menyelami anak-anak inklusi tersebut. Ya. Baik, Ibu Made. Jadi produknya itu sudah bervariasi ya, Bu. Ya, karena memberikan kebebasan sudah kepada siswa sudah dengan bakat minatnya mereka, didukung juga dari konten dan prosesnya tadi pembelajarannya yang bervariasi.
proses pembelajaran. Nah, kemudian di sini kan Ibu juga menyampaikan pembelajarannya itu secara berkelompok juga aktif ya, saya lihat di sana ya dalam proses pembelajaran, nah, termasuk strategi. Jadi yang Ibu lakukan dalam pembentukan kelompok itu, ya, boleh tahu itu, coba berikan strateginya untuk pembentukan Untuk kelompoknya. kelompok ya, kemarin saya memberikan soal itu dalam Google Form ya, ada beberapa soal, 5 soal dalam bentuk objektif. Nah, terus kan ada siswa jawab, jadi ada berapa nilai 80, 40, 40. Jadi yang saya dapat nilai 80 ke atas itu saya bedakan kelompoknya ya. Jadi nanti dia dianggap adalah siswa yang sudah mampu memahami materi tersebut. Jadi ada yang nilai 60 itu kan termasuk kemampuan sedang. Ya. Jadi di sana dia jadi kelompok yang kemampuan sedang. Kemudian yang di bawah 60 itu ada 40 nilainya, itu yang berarti dia kurang mampu, dia belum mampu memahami materi tersebut. Itu diadakan kelompoknya. Nanti kan setelah pembagian itu kan ada nanti soal KPJ itu dalam pengerjaan kelompok. Jadi nanti bisa itu kelompok yang sudah mampu itu memberikan penjelasan juga sebagai ketua kebaya ya, menjelaskan kepada siswa yang kurang. Dan ditambah materinya juga, jadi kan saya sebagai guru lebih dominan jadinya memberikan pelajaran yang ke kelompok yang kurang mampu tersebut. Ya. Jadi sudah bagus sekali Bu Made ya. Di sana sudah ada asesmen kognitif awal yang dilakukan untuk membentuk kelompok, dan termasuk di sana dalam pembentukan kelompok itu ada KSE, jadinya kompetensi sosial emosional anak ya, yang beragam juga di sana. Dan kalau disampaikan di sana dalam proses pembelajarannya yang dilakukan di sana ada diskusi kelompok ya, kemudian presentasi juga ya, jadi menyampaikan sesuai dengan hasil kerjanya, potensinya. Nah, kemudian juga memberikan semacam saya lihat di sana itu penguatan ya, penguatan kepada siswa ya. Nah, kalau bisa Ibu jelaskan di sana modal penguatan yang Ibu berikan itu seperti apa? Penguatan tentang materi ini. Nanti kalau trigonometri, penguatannya berarti trigonometri itu kegunaannya dari saya lebih ke kegunaan. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting untuk dipelajari. Misalnya dalam pengumpulan yang berbeda, penggunaan individu. Ya. Itu kegunaannya untuk trigonometri. Ya, baik Ibu Made. Jadi di sana penerapannya ya sudah bisa anak-anak ya mengimplementasikan fungsi daripada trigonometri. Nah, kemudian ini sebagai pertanyaan berikutnya, siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk mendukung proses pembelajaran Ibu agar lebih baik pada nantinya? Jadi saya melibatkan kemarin itu jelas siswa yang paling pertama ya. Siswa, Ya, siswa dengan tutor sebaya tadi ya. Ya. Guru saya juga bertanya kepada teman-teman rekan guru sejawat, Ya. lebih memantapkan apa yang perlu dilakukan lagi. Ya. Terutama ke sekolah juga termasuk kan. Ya. Izin dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi karena tadi belum teman tutor sebaya, jadi siswa bersangkutan, kemudian guru lain juga untuk pertimbangan, kemudian sekolah mungkin dalam hal cara prasarana karena IT juga ya memerlukan akses internet dan IT. Kalau ada permasalahan di ruangan kelas itu ada masalah internetnya bisa koordinasi dengan jurusan teknisinya. Nah, baik, jadi luar biasa Ibu Made. Jadi Ibu Made sudah menguraikan di sini melalui pasca observasi ini
tentang pembelajarannya. Jadi semoga program yang Ibu rencanakan maupun laksanakan nanti berjalan lancar. Terima kasih Bapak. Ya, baik Bu Made, terima kasih atas waktunya, kesediaannya. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Yang juga mencoba maaf. Baik, selamat siang. Om Swastiastu.